Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Alhima Wardatu Unsa dengan NPM 20160005 dari kelas PGSD 4B. Baiklah, di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan IPS di SD kelas lanjut yang diampu oleh Bapak Hermansyah Trimantara SPD MPD. Baiklah, langsung saja simak videonya ya. Di video kali ini, kita akan belajar tema 6, subtema 1, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Menjelaskan sumber daya alam, hubungan lingkungan sumber daya alam dan kegiatan masyarakat, dan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Menjelaskan sumber daya alam di Indonesia. Sebagai negara agraris, wilayah Indonesia dapat ditumbuhi berbagai tanaman pertanian dan perkebunan. Tanaman tersebut dapat tumbuh dan subur bila dirawat dengan baik dan ditanam di lingkungan yang sesuai. Ayo perhatikan lingkungan yang sesuai untuk tanaman berikut. Daerah pegunungan, ciri-cirinya memiliki ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Kemudian, memiliki udara dingin dan tanah subur. Jenis tanaman yang cocok di daerah pegunungan seperti teh, kentang, dan wortel. Selanjutnya, di daerah dataran rendah. Ciri-cirinya ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut dan udaranya panas. Jenis tanaman yang cocok di daerah dataran rendah seperti padi, kedelai, mangga, dan jagung. Selanjutnya, di daerah dataran tinggi, ciri-cirinya ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Kemudian, udaranya dingin dan tanahnya subur. Jenis tanaman yang cocok di daerah dataran tinggi seperti brokoli, wortel, kol, dan kentang. Selanjutnya, di daerah pantai, ciri-cirinya ketinggian 0 meter di atas permukaan laut, memiliki udara panas, dan tanah berupa pasir. Jenis tanaman yang cocok di daerah pantai seperti pohon kelapa dan tanaman bakau. Hubungan lingkungan, sumber daya alam, dan kegiatan masyarakat. Lingkungan pegunungan, potensi sumber daya alamnya, teh, kentang, dan wortel. Mata pencaharian masyarakat seperti petani, berkebun, dan peternak. Lingkungan dataran rendah, potensi sumber daya alamnya, padi, kedelai, dan jagung. Mata pencaharian masyarakatnya, petani, peternak, pedagang, karyawan, atau buruh. Lingkungan dataran tinggi, potensi sumber daya alamnya, brokoli, kentang, wortel, dan kol. Mata pencaharian masyarakatnya, petani, berkebun, dan peternak. Lingkungan pantai, potensi sumber daya alamnya, ikan, terumbu karang, rumput laut, garam, kelapa, dan tanaman bakau. Mata pencaharian masyarakatnya,
nelayan, pedagang ikan, pengrajin, dan petani garam. Potensi sumber daya alam memiliki hubungan dengan lingkungannya. Mata pencaharian atau pekerjaan masyarakat juga sesuai dengan lingkungan atau bentang alamnya. Dengan demikian, lingkungan memengaruhi sumber daya alam yang dihasilkan dan mata pencaharian masyarakat. Menjelaskan sumber daya alam atau SDA yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Berdasarkan ketersediaannya di alam, sumber daya alam dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam atau SDA yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya yang tidak akan habis walaupun digunakan terus-menerus. Contohnya, air, tanah, udara, hewan, dan tumbuhan. Sumber daya tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Misalnya, pemanfaatan hewan untuk diambil daging, telur, susu, maupun tenaganya. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia seperti angin untuk membangkitkan listrik, lalu jagung sebagai sumber bahan makanan, dan sungai untuk budidaya ikan dan juga udang. Sumber daya alam atau SDA yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat habis jika digunakan secara terus-menerus. Contohnya, barang tambang seperti batu bara, timah, bauksit, nikel, dan minyak bumi. Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dilakukan melalui kegiatan penambangan. Kegiatan penambangan biasanya dilakukan di daerah perbukitan, sungai, dan lepas pantai. Tujuan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah untuk memenuhi beragam kebutuhan masyarakat. Sumber daya alam minyak bumi, pemanfaatannya yaitu aftur untuk bahan bakar pesawat terbang, bensin untuk bahan bakar kendaraan bermotor, dan parafin untuk bahan pembuat lilin. Kemudian, pemanfaatan bauksit yaitu bahan dasar pembuatan aluminium. Dan sumber daya alam nikel, pemanfaatannya untuk bahan pelapis besi agar tidak mudah berkarat. Lalu, untuk sumber daya alam biji besi, pemanfaatannya yaitu bahan pembuat peralatan rumah tangga. Kemudian, sumber daya alam marmer, pemanfaatannya sebagai bahan bangunan rumah atau gedung.
Kaitan pendekatan ekspositori dengan materi sumber daya alam. Pendekatan ekspositori cocok untuk digunakan dalam pembelajaran IPS pada materi sumber daya alam, dikarenakan materi tersebut cukup luas. Maka, dengan pendekatan ekspositori, siswa tidak perlu mencari, menemukan, dan memecahkan permasalahan sendiri. Karena pendekatan ekspositori ini lebih menekankan pada kegiatan guru atau teacher center, di mana guru berperan sebagai penyampaian materi pelajaran. Sekian video pembelajaran dari saya. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf dan semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Baiklah, cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.